الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-26 dari bulan Jumadil Awal di tahun 1446 Hijriah, kita melanjutkan pembahasan terkait dengan bab yang ke-6 di dalam kitab Az-Zakah. Kita masih menyisakan 2 masalah lagi dari bab yang ke-6, yaitu masalah yang ketiga dan masalah yang ke-4. Dan ini akhir dari pembahasan tentang kitab Az-Zakah. Setelah ini kita akan masuk kitab yang ke-4, yaitu kitab As-Siyam biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Silakan dibaca al-mas'alah al-thalithah min al-bab as-sadis. Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallifu hafizahumullah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah: hal yushtaratu isti'abul asnafi ats-tsamaniyati al-madhkurati 'inda tafriqiz zakah? La yushtaratu isti'abul asnafi ats-tsamaniyati al-madhkurati 'inda tafriqiz zakati 'ala al-qawli as-sahih, bal yujzi'u daf'uha li ayyi sinfin minal asnaf. Liqaulihi ta'ala: in tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam: tu'khadhu min niyatihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Muttafaqun alaih. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liqabisatin: akum indana hatta ta'tina as-sidq as-sadaqatu fanu'maru laka biha. Fahadhil adillatu tadullu ala anna al-murada biqaulihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i bayanul mustahiqina liz zakati
la ta'mimul mustahiqina inda tafriqiha. Baik, hasbuk. Cukup dulu. Jazakallahu khairan wa baraka fik. Para jamaah yang Allah muliakan, masalah yang ketiga dari bab yang keenam, hal yustaratu isti'abul asnafi thamaniyatil madhkurati inda tafriqiz zakati. Apakah disyaratkan harus mencakup 8 pihak yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran terkait dengan asnaf ahli zakat, 8 pihak yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Yani ketika menyalurkan harta zakat, apakah disyaratkan harus mencakup semua 8 pihak tersebut, ataukah tidak? Paham masalahnya? Ketika seseorang ingin menunaikan zakat malnya, apakah harus dia berikan kepada 8 asnaf tersebut secara keseluruhan, dibagi menjadi 8, kemudian diberikan kepada 8 pihak, atau tidak disyaratkan seperti itu? Cukup dia berikan kepada sebagian pihak yang memang termasuk mustahik, seperti dia berikan hanya kepada orang fakir. Ini masalah yang ketiga. Kata penulis, la yushtaratu isti'abul asnafith thamaniyatil madhkurati inda tafriqiz zakati 'ala al-qawli as-sahih. Pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah tidak disyaratkan ketika hendak membagikan harta zakat, maka tidak disyaratkan harus mencakup 8 pihak tersebut ketika hendak menyalurkan zakat. Bal yujzi'u daf'uha li ayyi sinfin minal asnafith thamaniyati. Akan tetapi cukup bagi seseorang yang ingin menunaikan zakat hartanya diberikan kepada sebagian pihak dari 8 pihak yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, yakni di surat At-Taubah ayat yang ke-60. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang apa? Asnaf, ini ahli zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini 8 pihak yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mereka adalah orang-orang yang berhak atau mustahik untuk mendapatkan harta zakat. Namun ketika hendak menyalurkan zakat, maka tidak harus diberikan kepada semua pihak tersebut. Tidak disyaratkan harus diberikan kepada 8 pihak tersebut. Tapi kepada pihak manapun kita memberikan harta zakat kita, selama pihak tersebut termasuk ke dalam bagian dari 8 asnaf ahli zakat tersebut, maka sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Kata penulis, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-271, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika seandainya engkau tampakkan sedekahmu, maka itu baik dalam rangka memberikan motivasi kepada manusia, untuk bersedekah, untuk menunaikan sedekah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara,
namun kalau seandainya engkau menyembunyikan sedekahmu, ya, sedekah yang disembunyikan engkau berikan kepada orang-orang fakir, maka itu yang lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh seseorang dia sedekah secara terang-terangan, ya. Dan boleh dia sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tapi yang terbaik adalah sedekah yang dilakukan secara rahasia, ya, secara sembunyi-sembunyi. Namun ketika ada maslahat untuk menampakkan sedekah, seperti untuk memotivasi orang lain agar mau bersedekah, maka ini ya satu kebaikan. Ya, ini satu kebaikan. Namun hukum asalnya dalam masalah sedekah, ya, yang terbaik adalah sedekah yang dirahasiakan. Ya, sedekah yang dirahasiakan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kan kita sebutkan sisi pendalilannya. Ya. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muadz bin Jabal yang telah kita bahas, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan masalah zakat. Ketika Nabi mengutus Muadz ke negeri Yaman, ya, untuk mengajak ahlul Yaman kepada Islam, mengajarkan Islam, mengajak kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian mengajak mereka untuk salat, mengajak mereka untuk menunaikan zakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Di mana zakat mal itu diambil dari orang-orang kaya, ya, orang-orang kaya di antara kaum muslimin, kemudian dikembalikan, ya, diberikan untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin di kalangan kaum muslimin. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan satu sinf, ya, satu pihak. Nabi nggak menyebutkan 8 pihak. Nabi hanya menyebutkan satu pihak, itu orang-orang orang-orang fakir. Ya, kata Nabi yang mulia, kabarkan kepada mereka kalau mereka menerima Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka menerima salat, maka fa'alimhum atau fa'akhbirhum anna Allah aftarada alaihim sadaqah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, yakni zakat. Ya, di mana zakat tersebut tu'khadh min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara kaum muslimin, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan untuk orang-orang fakir di antara mereka. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan satu sinfun, satu jenis. Nabi tidak menyebutkan, ya, 8 pihak. Maka ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang membayarkan zakatnya, ya, untuk satu pihak tertentu yang memang itu bagian dari 8 pihak yang mustahik, ya, dari harta zakat, maka sah, boleh baginya, ya, untuk melakukan hal semacam itu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liqabisah. Dalil yang lain berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Qabisah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqim indana. Engkau tinggal dulu bersama kita di sini di kota Madinah, ya, hatta ta'tiyana sadaqah, sampai datang harta sedekah. Engkau tunggu sebentar, ya, sampai datang kepada kita harta sedekah dari kaum muslimin, fa na'muru laka biha, maka kita akan, ya, perintahkan, ya, untuk memberikan sebagian harta zakat tersebut untuk engkau, ya, untuk engkau. Ini juga dalil yang menguatkan bahwasannya harta zakat, ya, boleh untuk diberikan kepada sebagian pihak. Kalau seandainya memang dia termasuk ke dalam,
ya asnaf ahli zakat. 8 pihak yang mustahik untuk mendapatkan harta zakat. Kata penulis, fahadhil adillah, maka dalil-dalil di atas tadullu, menunjukkan, ala annal murad, bahwasannya yang dimaksudkan biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-60, ketika Allah menyebutkan 8 ya pihak yang berhak mendapatkan zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ila akhir al-ayah. Yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah bayanul mustahiqina lizzakah. Hanya sebatas untuk menjelaskan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Ya. La ta'mimal mustahiqina 'inda tafriqiha. At-Taubah ayat yang ke-60 ini kata penulis untuk menjelaskan bahwasannya inilah 8 pihak yang berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Bukan menunjukkan bahwasannya ketika membagikan zakat wajib diberikan kepada 8 pihak itu. Tidak. Faham jemaah? Ya, jadi At-Taubah ayat 60 ketika Allah menyebutkan 8 pihak hanya sebatas untuk menjelaskan inilah pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Bukan untuk menjelaskan bahwasannya ketika ada harta zakat maka wajib dibagikan kepada 8 pihak ini. Ya. Wallahu a'lam. Ya, maka dalam masalah pembagian harta zakat, lihat mana yang paling bermaslahat. Ya, mana yang paling bermaslahat. Ya, dan boleh seseorang ketika dia hendak mengeluarkan harta zakatnya boleh diberikan kepada sebagian pihak. Selama pihak tersebut termasuk ke dalam bagian dari mustahiq az-zakat atau pihak yang memang berhak untuk menerima harta zakat. Jadi tidak harus dibagi 8 dulu. Kemudian diberikan masing-masing kepada 8 pihak. Tidak. Ya, kita punya harta zakat ya sekian juta, kita berikan kepada orang-orang fakir, maka sudah mencukupi. Ya. Sudah mencukupi. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, masalah yang terakhir, masalah yang keempat. Silakan dibaca. المسألة الرابعة في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر. يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة. وهي الصدقة والصلة. وهذا القول يجوز نقل الزكاة والصحيح لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي الفقراء والمساكين في كل مكان. Tayyib. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Masalah yang terakhir dari bab yang ke-6 sekaligus masalah terakhir di dalam kitab az-zakah terkait dengan hukum memindahkan zakat mal ya ke daerah yang lain. Apakah boleh seseorang memindahkan ya zakat malnya untuk mustahik di tempat yang lain? Ya, dia tinggal di Bekasi. Bolehkah dia ya pindahkan untuk saudaranya, untuk kerabatnya di kampung? Ya. Kata penulis, yajuzu naqlu zakati min baladiha ila baladin akhar qaribin
au ba'idin lil hajah. Diperbolehkan hukumnya untuk memindahkan harta zakat dari tempat orang yang berzakat ya kepada tempat yang lain. Baik tempat itu masih dekat dengan tempat orang yang berzakat atau jauh sekalipun diperbolehkan. Lil hajah, kalau memang di sana ada hajat yang lebih membutuhkan. Ya. Ada maslahat yang lebih besar. Maka diperbolehkan hukumnya. Ya, untuk memindahkan harta zakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika ada hajat, ketika ada maslahat yang lebih besar, maka diperbolehkan. Ya. Kalau memang ada maslahat. Ya, kalau tidak ada, hukum asalnya diberikan kepada yakni mustahik di tempat orang yang berzakat tersebut. Karena kaidah mengatakan bahwasannya al-aqrabu aula bil ma'ruf. Pihak-pihak yang terdekat adalah orang yang lebih utama dengan kebaikan. Ya. Namun kalau ada hajat yang mendesak atau ada maslahat yang lebih besar, maka boleh hukumnya untuk dipindahkan ke daerah yang lain atau tempat yang lain. Mithlu an yakuna al-baladul ba'id ashadda faqran. Seperti ya, penduduk di negeri yang lain itu jauh lebih fakir. Ya, jauh lebih fakir. Atau di tempat orang yang berzakat ya, itu enggak ada orang fakir. Ya, semuanya kaya. Enggak ada mustahik. Semuanya wajib zakat, ya. Maka dipindahkan ke tempat yang lain atau negeri yang lain tidak mengapa. Ya. Aw yakunu li sahibi zakati aqarib fuqara fi baladin ba'idin mithlu fuqara'i baladihi, atau ketika ahli zakat tersebut ya dia memiliki aqarib fuqara, punya karib kerabat yang fakir namun tinggalnya jauh ya di tempat yang jauh. Dia di Jakarta, mungkin saudaranya ada di Jawa, ya, atau mungkin di Sumatera, atau di Kalimantan, atau di Sulawesi. Ya. Dia memiliki kerabat ya, yang fakir seperti orang-orang fakir di tempat dia tinggal. Ya. Ada orang fakir, namun dia memiliki kerabat yang juga fakir, yang juga mustahik. Fa in dafa'aha ila aqaribihi atau fa inna fi daf'iha ila aqaribihi tahsilal maslahati, maka ketika ahli zakat tersebut yang menunaikan zakat hartanya untuk karib kerabatnya meskipun tempatnya jauh dari tempat dia tinggal, enggak dia berikan kepada fuqara di tempat dia tinggal, tapi dia berikan ya ke tempat yang jauh. Namun di sana ada kerabatnya, ada karib kerabat yang mereka mustahik untuk mendapatkan harta zakat. Maka memberikan zakat atau harta zakat untuk karib kerabat ada sisi kemaslahatan. Ya. Ada sisi kemaslahatan. Ya. Wahiyya sadaqatu wassilah. Ada nilai sedekahnya, ada nilai menunaikan zakatnya, dan ada nilai apa? Menyambung tali silaturrahim. Maka ini ada maslahat. Ya, maka tidak mengapa. Ya, ketika seseorang dia memiliki kewajiban zakat mal, ya, dan dia ingin diberikan kepada karib kerabatnya, ya, tempat yang jauh, maka diperbolehkan. Ya, bahkan itu ada keutamaan. Ya, karena di dalam memberikan harta zakat untuk karib kerabat, meskipun jauh tempat tinggal mereka dari tempat kita tinggal, ada dua kemaslahatan. Yang pertama, maslahat menunaikan zakat itu sendiri
Yang kedua adalah maslahat menyambung tali silaturrahim. Ya, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kata penulis, wa hadzal qaul bijawazi naqli zakati huwa sahih. Pendapat yang mengatakan bolehnya memindah zakat mal atau mengalihkan zakat mal ke tempat yang lain yang lebih membutuhkan atau ada nilai kemaslahatannya, ini yang tepat. Ya. Ini yang tepat. Boleh seseorang ya ketika dia memiliki kewajiban membayar harta zakat ya atau zakat mal, boleh dia berikan kepada karib kerabatnya di kampung. Ya. Dan itu ada nilai lebih, ada nilai zakatnya dan ada nilai menyambung tali silaturrahim. Li'umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berbicara tentang asnaf ahli zakat, ya pihak yang berhak menerima harta zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya harta zakat itu diberikan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan Allah tidak mengikat. Ya, harus diberikan kepada orang miskin di tempat tinggal ahli zakat. Tidak ada ikatan. Tidak ada taqyid. Tapi Allah ya perintahkan secara mutlak. Diberikan kepada orang fakir, orang miskin. Ya. Ai al-fuqara wal masakin fi kulli makan. Ya. Maka ketika suatu dalil datang dalam uslub atau gaya bahasa mutlak, hukum asalnya apa? Dibawa kepada makna mutlak. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan ya, tempat tertentu di dalam menyalurkan zakat, maka boleh diberikan kepada ya pihak-pihak yang berhak menerima zakat meskipun berbeda tempat dengan tempat tinggal ahli zakat tersebut. Boleh. Ya. Diberikan atau dipindahkan ke daerah yang lain. Selama di sana ada hajat yang lebih ya urgen, ada maslahat yang lebih besar, maka diperbolehkan. Kalau tidak ada maslahat sama sekali, hukum asalnya diberikan kepada yang lebih dekat. Ya, karena kaidah mengatakan al-aqrabu aula bil ma'ruf. Orang-orang yang terdekat ya, mereka lebih berhak dengan kebaikan yang kita miliki. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Dengan demikian telah kita rampungkan ya pembahasan dari Kitabuz Zakah. Kita masuk pembahasan Kitabus Shiyam sebagai bentuk persiapan karena insyaallah enggak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan biiznillah tabaraka wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Baik, fadhal iqra. Rabi'an Kitabus Shiyam. Rabi'an Kitabus Shiyam wa yashtamilu ala 5 abwabin. Al-bab al-awwal fi muqaddimatis shiyam, al-bab ats-tsani fil a'dzaril mubihati lil fitrati wal muftirat, al-bab ats-tsalitsah mustahabbatus shiyami wa makruhatuhu, al-bab ar-rabi' fil qada'i was shiyamil mustahab wa ma yukrahu wa yuhramu minas shiyam, al-babil khamis fil i'tikaf. Al-babul awal fi muqaddimatis shiyam wa fihi iddatu masail. Al-mas'alatul ula ta'rifus shiyami wa bayanu arkanihi. Al-awwal ta'rifuhu. As-shiyamu fil lughah al-imsaku 'anil syai' wa fi syar'i al-imsaku 'anil akli wa syurbi wa sairil muftirati ma'an niyyati min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syamsi. Ats-tsani arkanuhu min khilali ta'rifis siyami fil istilahi yattadahu anna lahu ruknaini asasiyaini huma al-awwal al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi wa dalilu hadha rukni qauluhu ta'ala fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. الثاني النية بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام. ودليل هذه الركن قوله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب حسن jazakallahu khairan wa baraka fik. Iya, yang keempat jamaah yang Allah muliakan, Kitabus Siyam tentang masalah puasa. Tentang puasa yang merupakan satu dari 5 rukun Islam. Setelah 2 kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian baru siyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Al-babul awal fi muqaddimatis siyam, terkait dengan pendahuluan seputar masalah puasa. Wa fihi masail, di bab yang pertama ini ada beberapa masail. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi, definisi puasa dan penjelasan tentang rukun-rukun puasa. Al-awwal ta'rifuhu, definisi puasa. As-siyamu fil lughati al-imsaku 'anis syai'. Di dalam bahasa Arab, kata siyam memiliki makna al-imsak, yakni menahan diri. 'Anis syai', menahan diri dari sesuatu, apapun bentuknya. Ketika seseorang dia menahan diri dari sesuatu, maka secara bahasa dia dikatakan sedang berpuasa. Ada orang dia menahan diri dari ngomong, nggak berbicara. Maka secara bahasa dia dikatakan shaim, orang yang sedang berpuasa. Ada orang dia sedang menahan diri dari keluar rumahnya, berdiam diri di rumah, nggak mau keluar rumah. Maka secara bahasa orang tersebut dikatakan sedang berpuasa. Karena makna puasa adalah menahan diri secara mutlak, apapun bentuknya. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Maryam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah bahwasanya aku sedang berpuasa untuk Ar-Rahman, atau aku bernadar untuk Ar-Rahman, untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Inni nadartu lirrahmani sauman. Aku bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Apa bentuk puasanya Maryam jamaah? Puasa apa? Dari makan dan minum? Lah. Puasa dari apa? Berbicara. Menahan diri dari berbicara. Falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Karena aku sedang berpuasa. Aku sedang bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Dan di antara bentuk puasa adalah menahan diri
dari berbicara, ya. Ini makna siyam secara bahasa. Wa fi syar'i, sedangkan makna puasa secara istilah syariat adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirati ma'an niyyah min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubis syamsi. Makna puasa dalam istilah syariat adalah menahan diri, imsak, ya, menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal yang lainnya disertai dengan niat. Jadi niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini makna puasa secara istilah syariat. Ya. Menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan, ya, puasa dengan niat ibadah karena Allah dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Sampai terbenamnya matahari. Ini makna puasa. Yang kedua, arkanuhu, rukun siyam, rukun puasa. Kata penulis, min khilali ta'rifis siyami fil istilahi yattadhihu anna lahu ruknaini asasiyaini. Melalui definisi, ya, puasa secara istilah di atas, maka jelaslah bagi kita bahwasannya puasa di dalam syariat itu memiliki dua rukun. Ya, memiliki dua rukun yang paling asas. Yang pertama adalah al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang pertama adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan, dimulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini rukun puasa yang pertama. Ketika seseorang dia berpuasa, maka dia wajib hukumnya untuk menahan diri dari segala hal yang bisa merusak puasanya, dari segala pembatal puasa. Ya. Dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Wa dalilu hadza rukni, dalil rukun yang pertama ini kata penulis, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang, yakni ketika sudah berbuka, ya, bashiruhunna, maka campuri istri-istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah catatkan untuk kalian. Ya, berupa karunia Allah Subhanahu wa taala, berupa anak-anak keturunan yang saleh dan salihah. Cari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Dan makan dan minumlah kamu sampai jelas bagimu antara benang putih dari benang hitam. Ini berupa apa? Maksudnya fajar. Waktu fajar. Ya. Sampai datang waktu apa? Fajar shadiq. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai masuk waktu malam. Maksudnya apa? Sampai terbenamnya matahari. Ya. Ini batasan waktu berpuasa. Dimulai dari terbit fajar shadiq, ya,
sampai dengan masuknya waktu malam dengan terbenamnya matahari. Ya. Kata penulis, wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswadi bayadun nahari wa sawadul lail. Yang dimaksudkan dengan benang putih dan benang hitam, yakni cahaya ya pagi, cahaya fajar, ya. Tampaknya cahaya ya pagi menyingkap gelapnya malam. Ya, karena ciri fajar shadiq ketika muncul, ya, maka dia muncul di ufuk timur secara horizontal. Ya, secara horizontal. Dan ketika sudah muncul, ya, maka semakin bertambah waktu akan semakin jelas, semakin terang. Karena fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ya. Fajar yang pertama adalah fajar kadzib. Di mana ciri fajar kadzib ini, dia muncul di ufuk timur langit, ya, secara vertikal, ya, seperti ekor serigala. Dia muncul kemudian menghilang, ya, makanya disebut dengan fajar kadzib, ya. Tapi fajar shadiq ketika dia muncul secara horizontal, ya, di ufuk timur, kemudian bertambah terang dan bertambah terang. Tidak menghilang sebagaimana fajar kadzib, ya. Maka batasan waktu berpuasa itu dimulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, yang menandai ya masuknya waktu malam, awal waktu malam, ya. Sedangkan awal waktu pagi, ya, itu dimulai dari terbit fajar shadiq. Atsani, rukun yang kedua dari rukun puasa adalah an-niyatu, yakni niat. Ya. Bi an yaqsida as-shaimu bi hadzal imsaki 'anil mufattirat ibadatallahi azza wajalla. Dengan memaksudkan, ya, ketika seseorang dia berpuasa, maka dia niatkan, dia maksudkan puasanya ketika dia menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal yang lain, dia wajib meniatkan amalannya tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib ya menghadirkan niat ketika seseorang ingin berpuasa. Fabin niyati tatamayyazul a'malul maqsudatu lil ibadati an ghairiha minal a'mal. Karena di antara fungsi niat, kata penulis, sebagai pembeda, ya, sebagai tamyiz, untuk membedakan antara amalan-amalan yang ditujukan untuk ibadah dengan amalan-amalan yang sebatas sifatnya adah, kebiasaan. Ya. Ini di antara fungsi niat. Di antara fungsi niat adalah untuk tamyiz atau tafriq, membedakan antara amalan yang dikerjakan dalam rangka ibadah dengan amalan yang dikerjakan hanya karena kebiasaan atau perkara duniawiyah semata. Ya. Karena terkadang seseorang dia menahan diri dari makan dan minum. Gak makan dan minum. Ya. Namun dengan maksud, dengan tujuan untuk mengurangi berat badan. Ada orang nggak makan nggak minum, ya karena kata dokter, ya jangan kebanyakan makan, jangan kebanyakan minum. Ini berat sudah berlebih, ya. Antum sudah kelebihan berat badan, maka kurangi makan, kurangi minum. Akhirnya dia puasa, ya nggak makan nggak minum, tapi tujuannya untuk apa? Menjalankan nasihat dokter, ya untuk mengurangi berat badan. Maka perbuatan semacam ini nilainya ibadah atau ada? Nilainya ada, kebiasaan. Ya. Maka tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bernilai pahala. Karena ketika seseorang ingin mendapatkan pahala dari amalan yang dia lakukan, harus menghadirkan apa? Niat. Ya, harus menghadirkan niat. Ini niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini di antara fungsi niat.
Wa binniyati tatamayyazul ibadat ba'dhiha an ba'dhin. Demikian pula dengan niat akan terbedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain yang memiliki kaifiyat yang sama, tata cara yang sama. Di dalam Islam banyak ibadah-ibadah, amalan-amalan yang secara kaifiyat sama. Ya, secara kaifiyat sama. Contoh, ini masalah puasa ini. Ya. Masalah puasa. Ketika seseorang sedang berpuasa di hari Senin, ya, kira-kira puasa yang dia lakukan puasa apa jemaah? Ada orang puasa di hari Senin. Ya, kira-kira puasa dia puasa apa? Hah? Puasa apa? Ya, kita nggak tahu kecuali dengan niat orang yang mengerjakannya. Kenapa? Karena nggak ada beda antara dia mengerjakan puasa sunnah Senin Kemis atau dia punya hutang Ramadan belum sempat dia bayar di hari Senin, atau dia punya nazar ya untuk berpuasa kepada Allah, maka dia puasa di hari Senin. Ya. Secara kaifiyat antara puasa wajib dengan puasa sunnah sama apa beda? Sama, nggak ada bedanya. Ya. Puasa qadha Ramadan, ya puasa Senin Kemis atau puasa nazar secara kaifiyat sama. Lantas dari mana kita membedakan? Dari mana kita tahu dia sedang berpuasa wajib atau puasa sunnah? Dari apa? Dari niat. Makanya di antara fungsi niat, ya, fungsi niat yang pertama untuk membedakan amalan itu nilainya ada, kebiasaan atau ibadah. Fungsi niat yang kedua untuk membedakan antara amalan-amalan yang sifatnya ibadah kepada Allah, namun secara kaifiyat memiliki kaifiyat yang sama. Ya, maka dibedakan dengan niatnya. Ada orang masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid. Ini setelah azan subuh, dia salat 2 rakaat. Ya. Kira-kira salat yang dia lakukan salat apa jamaah? Ada orang masuk masjid, ya, pada azan subuh dia masuk masjid, salat 2 rakaat. Kira-kira salat apa yang dia lakukan? Banyak kemungkinan. Ya, kita tanya kepada orangnya, ya salat apa? Karena banyak kemungkinan. Yang pertama bisa jadi dia salat tahiyatul masjid. Yang kedua dia bisa jadi salat apa? Salat sunnah subuh. Ya, qabliyatul fajr. Salat qabliyah subuh. Ya. Atau ini bisa jadi dia salat subuh. Mungkin apa tidak? Mungkin. Ya, bisa jadi dia salat sunnah, bisa jadi dia salat wajib. Ya, salat subuh. Karena kaifiyatnya sama, nggak ada bedanya. Antara qabliyah subuh ya dengan salat subuh atau dengan tahiyatul masjid. Secara kaifiyat sama. Dari mana kita bedakan? Dari niatnya. Ya mungkin dia padahal terburu-buru. Ya dia harus apa? Ya ini ngejar pesawat, dia harus apa? Salat segera. Karena ditarik ini ya antara adzan dan iqamah setengah jam. Ya akhirnya dia memutuskan untuk salat subuh dulu di masjid, lalu dia berangkat. Ya maka mungkin ya bisa salat sunnah, bisa salat wajib. Maka di antara fungsi niat adalah sebagai pembeda ya antara ibadah-ibadah yang memiliki kaifiyat yang sama. Ya, tata cara yang sama. Ini fungsi niat. Ya. Demikian pula dengan puasa. Maka ketika seseorang dia ingin berpuasa Ramadan, hadirkan niat puasa Ramadan. Ya, ketika seseorang ingin puasa sunnah, hadirkan apa niat untuk puasa sunnah. Karena ini ya, di antara syarat atau di antara rukun dari rukun ibadah puasa. Ya, menghadirkan niat, kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Wallahu a'lam. Baik, silakan adzan dulu. Setelah adzan kita beri kesempatan bersoal jawab. Kalau ada hal-hal yang kurang difahami,
dari apa yang kita bahas di malam hari ini. Ada pertanyaan ya, kawan, terkait masalah kita malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam hal ini, ya, antum melihat mana yang sekiranya paling bermaslahat. Ketika antum merasakan yang paling maslahat, antum salurkan langsung, ya, agar apa yang ya kita harapkan dari harta zakat tersebut tersalurkan pada pos-pos yang memang tepat, ya, maka lakukan, ya. Ketika memang kita memiliki ya kerabat yang memang mereka lebih berhak dengan harta zakat kita, sehingga kita salurkan secara langsung harta tersebut kepada mereka, ya, atau kepada warga di sekitar kita kita tinggal, kita tahu yang mereka butuh untuk apa, mendapatkan support, ya, dan kita punya harta zakat, maka berikan kepada mereka, ya, dengan harapan ya harta zakat yang kita keluarkan memang tepat sasaran, ya, tidak sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, ya. Namun kalaupun seseorang dia mengamanahkan kepada lembaga zakat tertentu, maka sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi kewajiban dari membayar zakat, ya, sudah mencukupi, maka boleh, ya, ima kita titipkan, kita amanahkan kepada lembaga pengumpul dan penyalur zakat, lembaga amil zakat. Bisa pula kita salurkan secara langsung, ya, kepada para mustahik. Lihat ya mana yang paling bermaslahat. Kalau antum merasakan yang paling bermaslahat dengan cara menyalurkan secara langsung, ya, karena kita tahu persis ya kondisi ya sebagian saudara-saudara kita yang terkadang memang mereka tidak tersentuh ya dengan bantuan-bantuan, ya, maka itu lebih utama, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Namun ketika seseorang sudah mengamanahkan, maka sudah gugur kewajiban ya darinya dari menunaikan harta zakat tersebut. Wallahu a'lam. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bolehkah menggabungkan yakni dua macam niat? Niat dalam rangka untuk mencari maslahat-maslahat duniawiyah dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti seorang yang dia berpuasa, ada keinginan dia untuk yakni diet, ya, atau ingin mengurangi ya berat badannya, ya, tapi dia gunakan kesempatan tersebut dengan cara berpuasa dan dia niatkan untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, cukup niat puasa, ya, cukup niat puasa. Tidak perlu menggabungkan antara niat apa untuk ibadah dengan niat mencari maslahat duniawiyah. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang dia niatkan secara utuh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insya Allah maslahat duniawi akan ikut. Ya, sebagaimana hadis Umar bin Khattab, karena seseorang itu akan dibalas tergantung dengan kualitas niatnya. Semakin tulus dia niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka semakin maksimal pahala yang dia dapatkan.
Ya. Sebagaimana dalam kisah tentang atau hadis Umar bin Khattab tentang masalah ya hijrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang yang beramal atau yang meniatkan satu amalan, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan kualitas niatnya. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya, dia mendapatkan pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana niatnya. Namun siapa yang ketika dia hijrahnya dalam rangka mencari dunia semata atau menikahi seorang wanita semata, ya, maka yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hanya masalah dunia dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita yakni melakukan satu amalan yang di sana ada nilai ibadahnya, maka luruskan niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena meskipun kita tidak mengikutkan niat mencari maslahat duniawiyah, otomatis dapat insyaallah taala. Ya, otomatis apa? Dapat. Tapi kalau kita niatnya hanya untuk dunia, akhirat nggak dapat. Ya, ketika seseorang dia meniatkan untuk mencari kemaslahatan akhirat, maka insyaallah dia dapat apa? Dunia dia dapatkan. Maslahat duniawiyah dia dapatkan. Ya, dengan puasa kita bisa sehat, lebih sehat. Ya, dengan puasa ya kita bisa mengontrol berat badan kita tanpa kita niatkan untuk apa? Yakni mendapatkan maslahat duniawiyah seperti itu, insyaallah ya kita dapatkan secara otomatis ketika kita hanya meluruskan niat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan di luar tema? Bagaimana hukumnya membeli gas melon 3 kilogram bagi orang yang mampu dengan alasan yang 12 kilo susah mendapatkannya? Ya. Yang pertama, ya ketika ya seseorang mengatakan susah mendapatkannya, apakah dia sudah berusaha untuk mencari? Ya. Kalau ya sudah berusaha kemudian memang sulit, ya kondisinya sulit di pasaran, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau belum berusaha maka usaha terlebih dahulu. Ya. Karena kaidah yang mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Ya. Al-mu'minun ala syurutihim, orang-orang beriman sesuai dengan apa yang disyaratkan. Ketika pemerintah kaum muslimin menetapkan ya gas tersebut hanya untuk orang-orang yang tidak mampu, maka hendaknya kita taat. Karena itu bagian dari ketaatan kepada ulil amri. Ya, demikian pula masalah ya yang lainnya seperti ya subsidi BBM. Ya ketika pemerintah menetapkan untuk apa jenis-jenis kendaraan tertentu, maka selesai. Ya. Ya, karena itu bagian dari mentaati waliul amr, ya, yang termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, selagi kita ya mampu, maka ya hendaknya kita berusaha untuk menghindari hal-hal semacam ini, ya, selagi kita memang memiliki kemampuan. Ya, kalau tidak mampu maka termasuk ke dalam ya bagian yang atau orang yang berhak untuk menggunakan gas tersebut. Wallahu a'lam. Tapi kalau mampu ya hendaknya kita hindari hal-hal semacam itu. Bolehkah uang serangan fajar dimasukkan kotak amal masjid?
Wallahu a'lam. Ya, masjid hendaknya kita jaga dari hal-hal yang kurang baik. Ya. Lebih ya baik diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya. Orang-orang ya fakir, orang-orang miskin yang mereka membutuhkan, ya berikan kepada mereka daripada diberikan kepada masjid. Ya. Ya. Kalau seandainya orang-orang kufar Quraisy dahulu ketika mereka membangun Ka'bah, mereka bersepakat untuk tidak memasukkan uang haram ya dalam membangun Ka'bah, padahal mereka musyrik. Ya, padahal mereka di masa jahiliyah mereka bersepakat untuk tidak memasukkan ya mahar, ya pelacur atau uang riba ke dalam pembangunan Ka'bah. Ya, maka kita lebih layak untuk tidak memasukkan harta-harta yang haram untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Selagi ada harta-harta kaum muslimin yang halal, ya, kenapa kita memasukkan harta-harta yang haram ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala? Ya, kecuali untuk disalurkan kepada ya pihak-pihak yang memang berhak untuk mendapatkan. Ya, tapi kalau untuk kepentingan masjid, kemakmuran masjid, maka semaksimal mungkin kita menggunakan harta-harta yang halal. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.